Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NIM 2348 kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf ada sistem pengendalian, sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolah, menentukan respon, dan memberikan perintah ke setiap orang, tubuh, atau melakukan tindakan yang penting. Fungsi sistem saraf dibagi beberapa macam. Yang pertama ada menerima informasi, yang kedua ada mengkomunikasi informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, yang ketiga ada menghantarkan informasi. Selanjutnya ada sistem saraf, yaitu yang pertama ada neuron, unit struktur dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Neuron ada dendrit, badan sel, dan akson. Akson adalah serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan eferen. Neuron mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran atau target. Setiap sel saraf memiliki satu akson panjang 20 cm, struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhir, berhubungan dengan dendrit sel lain. Selanjutnya ada selaput myelin, lapisan lemak berwarna putih melapisi akson sebagai isolator elektrik. Tidak semua sel mengandung myelin, fungsi meningkatkan kecepatan sistem saraf akson. Selanjutnya ada basis neutron tipes yang dibagi beberapa macam. Yang pertama ada bipolar, unipolar, multipolar, pyramidal. Selanjutnya ada pembagian neuron, yaitu ada sensor neuron, interneuron of change, average neuron. Selanjutnya ada mekanisme pembagian impuls. Ada saluran ion Ca terbuka, ion Ca masuk, translokasi vaselin, eksoliosif keluar, transfer sinaps, dan efek eksilator menghantar atau integrator menghantar impuls. Selanjutnya ada keterangan. Sinaps adalah struktur yang terdapat di antara neuron. Impuls ditransmisi dari neuron ke neuron lain dan pada organ yang berhubungan. Simples adalah titik petautan antara dua neuron. Neurotransmitter adalah agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinaps. Selanjutnya ada saraf pusat, otak dan susun tulang belakang, tempat pemunggaran proses informasi. Ada saraf tepi, saraf sensorik, motorik, somatik, dan autonom, berupa alat indera mendeteksi dan mengirimkan impuls elektron kimia yang dilirik pada sistem saraf. Selanjutnya ada gambar otak, bagi beberapa macam. Otak cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, brainstem, otak batang otak. Cerebellum, otak besar, struktur cenderung dibagi menjadi konteks cerebri yang diencephalon subcortical. Selanjutnya ada cerebellum terdiri dari dua belahan yang disebut hemisfer kiri dan kanan. Cerebellum, otak kecil, berhubungan dengan brainstem, pons, dan medula oblongata dan membrane. Terdiri dari dua hemisfer, berfungsi untuk mengoordinasi aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan. Brainstem batang otak. Brainstem batang otak terdiri dari membrane otak tengah, pons, dan medula oblongata. Membrane berlokasi antara diencephalon dan pons, merupakan pusat pendengaran dan refleks penglihatan, juga jalur persarapan antara hipertek otak dengan bagian otak. Pons, lokasi di bawah midhemisfer, mengandung banyak jalur serabut saraf, juga berfungsi mengontrol pemanasan. Selanjutnya ada medula oblongata, berlokasi di dasar batang otak yang merupakan lanjutan dari bagian atas spinal cord, yang mengandung banyak jalur serabut saraf nukleoid dari medula oblongata, memainkan peran penting mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan.
Cairan jernih tidak berwarna dan dihasilkan oleh fracture kelompok kapiler dan lokasi dalam vertikasi otak. Saraf pusat dibungkus dilindungi oleh 3 membran jaringan ikat yang disebut meningen. Meningen membentuk bagian dalam tengkorak melindungi sinus vena dan sinus cairan cerebrolaminas CSF. Struktur lapisan saraf pusat. Lapisan bagian atau keras. Lapisan tengah disebut areometer tipis lunak. Lapisan bagian dalam disebut diameter tipis dan lunak. Sumsum tulang belakang medula spinalis berawal dari medula oblongata ke arah kaudal morfolangi mangu berakhir di antara verbela L2 dan L1. Berhubungan dengan otak seluruh tubuh. Berperan langsung dalam proses atau gerak refleks. Mengandung 31 PSG saraf spinal. Sumsum tulang belakang. Ada serviks, toraks, tulang, sarung, kologe, penerbangan serviks tambah tumbal, caunal, aquinal, conul, medullare, spinal, terminale. Saraf spinal. Tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, yaitu serviks, toraks, lumbar, dan lain-lain. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. Fungsi medula spinal berhubungan saraf sensorik dan motorik. Torsional sinkronik atau sensorik mengabarkan sensasi nyeri, temperatur, sentuhan kasar. Jalur posterior yang disebut vesikulur gracilis dan vesikulur gentranus yang membawa sentuhan halus, posisi, dan getaran. Saraf tepi. Somatic autom. Saraf tepi dibedakan menjadi 2. Saraf kainal, saraf otak berasal dari otak, berjumlah 12 pasang. Saraf spinal, saraf sumsum tulang belakang berasal dari sumsum tulang belakang, berjumlah 31 pasang. Berdasarkan arah impulsnya dibedakan menjadi 2, yaitu sistem saraf eferen membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Sistem saraf eferen, sistem impuls saraf dari sistem saraf pusat ke eflektor. Sistem saraf simpatik, sistem kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ. Sistem saraf parasimpatik, sistem kerjanya pada umumnya menghantarkan kerja organ. Otak mengendalikan bagian tubuh manusia bekerja, gerakan sadar otak, sistem saraf somatik. Gerakan tidak sadar detak jantung. Jika olahraga otak bekerja, sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung lebih cepat. Sistem saraf perifer, lidah 1 pasang, saraf spinal, serabut, motorik, sensorik menyebabkan pada inflasi dinding tumbuhan. 12 saraf sklanik, serabut, motorik saja, sensorik saja, atau campuran keduanya menyebar di daerah leher dan kepala. Fungsi saraf simpatik, pengendalian derajat vasokonik di kulit, pengendalian kecepatan pengeluaran keringat, pengendalian frekuensi denyut jantung, pengendalian tekanan darah, penghambat gerakan gestor intertianus, meningkatkan metabolisme sel. Fungsi saraf parasimpatik, mengendalikan perfokusan mata dan di atas pumpil, mengendalikan struktur kerja ludah, di jantung, struktur lambung, struktur thorax. Mekanisme perjalanan impuls dibagi menjadi 8. Yang pertama impuls, yang kedua reseptor, yang ketiga saraf sensorik, yang keempat saraf konektor, yang kelima otak, yang keenam saraf konektor, yang ketujuh saraf motorik, yang kedelapan elektrof. Otak depan, lobus frontis merah depan, yaitu mengendalikan gerakan otot, proses kecerdasan. Lobus parietalis biru, persitis, sentuhan rasa sakit, tekanan, dan panas kulit. Lobus opsin darah belakang, penglihatan, pencampuran, pengalaman visual dan non-visual. Lobus temporis ungu, mendengarkan dan mengecap memori berbentuk kompleks, musik, gambar, dan lain-lain.
Simpasis, tempat interaksi secara anatomis dan fungsional antara neuron. Laksoni dengan dendrit, aksonendrit, akson dengan badan sel, aksometrik, dendrit dengan dendrit, dendriotik, akson dengan aksin, aksonik. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.